Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pangkalan SMK Negeri Guru Ekstrakurikuler PMR Wira Satya Bakti, spesialis kesiagaan bencana. Saya Yolanda Febriani dan rekan saya Kami Jayanti akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bencana. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bencana. Sebelumnya, apa itu bencana? Bencana adalah akibat kejadian fenomena alam yang luar biasa dan atau yang disebabkan oleh ulah manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian material, kerusakan lingkungan. Bencana dibagi menjadi dua, bencana berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba, contohnya seperti gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, letusan gunung berapi, dan longsor. Yang kedua adalah bencana yang terjadi secara perlahan, contohnya yaitu kekeringan, rawan pangan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Akibat dari bencana yaitu 1. Kematian, 2. Korban luka, 3. Rusaknya fasilitas umum, 4. Hilangnya harta benda. Nah, berikut ini adalah klasifikasi dari bencana. Siklus bencana. Siklus bencana dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pra bencana, 2. Saat bencana, 3. Pasca bencana. Pra bencana dibagi menjadi 2, yaitu kesiapsiagaan dan mitigasi. Kesiapsiagaan, upaya-upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat merespon bencana yang dapat dilakukan oleh diri sendiri, pemerintah, kelompok masyarakat maupun keluarga. Bab mitigasi. Mitigasi itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi akibat dari ancaman bencana. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi akibat dari ancaman bencana yang pertama adalah pengelolaan air bersih. Karena biasanya saat bencana air bersih tersebut sulit dicari. Yang kedua adalah pembangunan tanggul banjir dan tempat evakuasi. Serta yang ketiga atau yang terakhir adalah kita dapat melakukan penghijauan lereng yang rawan longsor. Saat bencana, kita tidak boleh panik. Yang harus kita lakukan adalah melakukan tindakan pencarian dan penyelamatan atau SAR, pelayanan bantuan medis, pendistribusian bantuan, dan dukungan psikologis sosial. Dan yang terakhir dari siklus bencana ini adalah pasca bencana. Pada saat pasca bencana adalah di mana waktunya kita harus bangkit dan kembali ke kehidupan normal yang sebelumnya. Pasca bencana sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu pemulihan kondisi fisik korban luka dan pemulihan trauma psikologis. Dan yang kedua adalah rekonstruksi. Rekonstruksi yaitu membangun kembali gedung-gedung yang runtuh dan memperbaiki fasilitas. Berikut ini adalah contoh dari kesiapsiagaan untuk bencana banjir. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu banjir? Banjir merupakan peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah yang ketinggiannya melebihi batas normal. Berbagai penyakit yang timbul saat banjir melanda, yaitu batuk dan pilek, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, flu, penyakit kulit, diare dan muntaber, demam berdarah dan leptospirosis. Pada saat sebelum banjir, adapun hal-hal yang dapat kita lakukan di daerah-daerah rawan banjir ataupun daerah-daerah yang mempunyai potensi terjadinya banjir. Yang kesatu yang dapat kita lakukan adalah kita harus mengetahui sistem peringatan dini. Yang kedua, kita harus memahami tanda-tanda terjadinya banjir dan mewaspadai jika banjir tersebut terjadi. Yang ketiga, perhatikan kondisi air sungai terdekat. Yang keempat, simpanlah surat-surat penting dan surat-surat berharga di dalam plastik atau di bahan yang kedap air. Saat banjir melanda, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan yaitu 1. Pantaulah informasi penting yang disampaikan melalui radio maupun televisi. 2. Pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau genangan air.
3. Segera padamkan aliran listrik dan gas di rumah. 4. Bersiap untuk kemungkinan mengungsi. Yang terakhir adalah setelah banjir usai. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan setelah banjir usai, yaitu yang pertama, jika kita mengungsi, segera kembalilah ke rumah jika keadaan sudah dinyatakan benar-benar aman. Dan yang kedua, jangan langsung masuk rumah. Kita harus melihat dulu situasi dengan seksama. Yang ketiga, periksalah lingkungan sekitar rumah jikalau ada bahaya yang tersembunyi seperti bagian rumah atau bangunan rumah yang roboh dan binatang yang mungkin berbahaya. Yang keempat, gunakanlah alas kaki. Yang kelima, mulailah membersihkan rumah dan lingkungan sekitar rumah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.